Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi peralatan listrik searah. Sebelum itu, mari kita memperhatikan dahulu peta konsep yang sudah tertera pada PowerPoint. Yang pertama, ada arus listrik, di mana arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah partikel muatan. Contoh yang bisa kita ambil dari benda yang ada di sekitar kita adalah dapat dilihat di baterai, sel surya, aki, dan power supply. Arus listrik meliputi arus listrik, hukum Ohm, dan hambatan listrik. Yang pertama, kita terlebih dahulu memasuki kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah ukuran jumlah muatan listrik yang melewati titik manapun persatuan waktu. Makin kuat suatu arus listrik, maka makin banyak muatan listrik yang mengalir dalam satuan waktu. Rumus kuat arus listrik yaitu I sama dengan Q per T. I adalah arus listrik yang memiliki satuan ampere, Q adalah muatan listrik yang memiliki satuan coulomb, dan T adalah waktu yang memiliki satuan sekon. Contoh soal, sebuah muatan sebesar 120 coulomb mengalir pada sebuah kawat penghantar dalam waktu 60 menit. Kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah diketahui muatan listrik pada soal tersebut adalah 120 coulomb dan T sama dengan 60 menit, di mana 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 60 menit dikali 60 detik yaitu 3600 detik. Ditanya I atau kuat arus, dijawab I sama dengan Q per T. Q 120 per T 3600. Jadi hasil dari 120 dibagi 3600 adalah 0,03 ampere. Jadi, kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah 0,03 ampere. Yang kedua, hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Rumusnya V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan yang ada pada kedua ujung penghantar yang memiliki satuan volt, I adalah arus listrik yang memiliki satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik yang ada pada sebuah penghantar yang memiliki satuan ohm. Contoh soal, sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besarnya hambatan penghantar tersebut? Diketahui tegangannya adalah 24 volt dan arus listriknya adalah 4 ampere. Yang ditanya hambatan atau R. Dijawab R sama dengan V per I sama dengan 24 dibagi 4, maka hasilnya 6 ohm. Jadi besarnya hambatan penghantar tersebut adalah 6 ohm. Yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan ukuran sejauh mana suatu objek menentang aliran arus listrik. Sifat-sifat hambatan listrik akan semakin besar jika bahan listrik yang digunakan semakin panjang. Macam-macam hambatan listrik ada 3. 1. Konduktor. Bahan yang mempunyai resistivitas yang rendah sehingga mampu menghantarkan listrik dengan baik. Contoh konduktor yaitu perak, emas, tembaga, dan besi. Isolator. Bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik karena mempunyai nilai resistivitas yang sangat tinggi. Contoh bahan yang masuk dalam kelompok isolator antara lain kertas, kain, plastik, karet, dan kaca. Semikonduktor mempunyai sifat di antara konduktor dan isolator. Nilai resistivitasnya lebih rendah jika dibandingkan dengan isolator, tapi tidak serendah konduktor. Contoh dari bahan yang mempunyai sifat semikonduktor antara lain germanium dan silikon. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup.
Rangkaian listrik terbagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Contoh, lampu-lampu penerang jalan, lampu-lampu penerang taman, dan lampu hias di jalan. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar, sehingga merupakan rangkaian bercabang. Contoh, listrik dalam rumah, kantor, dan pabrik. Rangkaian seri memiliki rumus R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Keterangan: I1 adalah arus listrik yang melewati R1 yang memiliki satuan ampere. I2 adalah arus listrik yang melewati R2 yang memiliki satuan ampere. I3 sama dengan arus listrik yang melewati R3 yang memiliki satuan ampere. V1 sama dengan voltase pada R1 yang memiliki satuan volt. V2 sama dengan voltase pada R2 yang memiliki satuan volt. Dan V3 adalah voltase pada R3 yang memiliki satuan V atau volt. Diketahui 3 buah hambatan dipasang secara seri. Masing-masing hambatan bernilai 0,75 ohm. Tentukan nilai hambatan total rangkaian tersebut. Diketahui nilai R1 sama dengan R2 sama dengan R3 memiliki nilai 0,75 ohm. Ditanya R total. Maka dijawab R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0,75 tambah 0,75 tambah 0,75 sama dengan 0,25. Jadi, nilai hambatan total dari rangkaian tersebut adalah 2,25 ohm. Rumus rangkaian paralel. Rumus nilai hambatan total sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nilai arus dalam rangkaian paralel I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nilai tegangan dalam rangkaian paralel V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Keterangan: V sama dengan tegangan yang memiliki satuan volt, I sama dengan kuat arus yang memiliki satuan ampere, dan R sama dengan hambatan yang memiliki satuan ohm. Contoh soal: sebuah rangkaian yang tersusun atas 3 buah resistor dengan masing-masing besarnya 18 ohm, 9 ohm, dan 12 ohm. Hitunglah besar hambatan rangkaian paralel tersebut. Terlihat R1 sama dengan 18 ohm, R2 sama dengan 9 ohm, dan R3 sama dengan 12 ohm. Ditanya besarnya hambatan pengganti atau R total. Jawaban: 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per R total sama dengan 1 per 18 tambah 1 per 9 tambah 1 per 12 sama dengan 2 per 36 tambah 4 per 36 tambah 3 per 36 sama dengan 9 per 36 sama dengan 36 per 9. R total sama dengan 4 ohm. Jadi besar hambatan rangkaian paralel tersebut adalah 4 ohm. Rangkaian listrik terdiri atas 1. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, besar arus listrik yang mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Rumusnya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk sama dengan jumlah arus masuk, simbolnya A. Sigma I keluar sama dengan jumlah arus keluar, simbolnya A. Contoh soal, dapat kita lihat di gambar bahwa yang diketahui jumlah nilainya adalah I1 jumlah nilainya sama dengan I5 yaitu 3 ampere, I2 1 ampere, I4 0,5 ampere. Yang ditanya I3. Dijawab, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk terdiri dari I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan sigma I keluar yaitu I5. Jadi
I1 tambah I3 tambah 0,5 sama dengan 3. Kemudian I3 sama dengan 3 kurang 1,5. I3 sama dengan 1,5 ampere. Jadi jumlah dari I3 adalah 1,5 ampere. 2. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, jumlah keseluruhan voltaire yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Rumusnya, sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma epsilon sama dengan jumlah aljabar gaya listrik atau GGL V. Sigma IR sama dengan jumlah penurunan tegangan atau simbolnya V sama dengan I sama dengan kuat arus, simbolnya A. R sama dengan hambatan. R sama dengan hambatan, simbolnya ohm. Contoh soal, diketahui E1 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 1 ohm, E2 sama dengan 6 volt, R2 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 0,5 ohm, R3 sama dengan 1 ohm. Ditanya VBC, dijawab IR sama dengan E sama dengan 0. 1 buka kurung R1 tambah R2 tambah R1 tambah R2 tambah R3 tutup kurung kurang E1 tambah E2 sama dengan 0 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1 tambah 1,5 tambah 0,5 tambah 1 tutup kurung kurang 12 tambah 6 sama dengan 0. 51 kurang 6 sama dengan 0. 1 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2A. VBC sama dengan E2 tambah IR sama dengan 6 tambah 1,2 buka kurung 1 sama dengan 7,2 volt. Energi dan daya listrik. Daya merupakan energi yang dapat diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Daya listrik menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai setiap satuan waktu. Contoh yang ada pada sehari-hari. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya lampu. Energi listrik diubah menjadi energi gerak kipas angin. Energi listrik menjadi energi panas magicom. Energi dan daya listrik meliputi 1. Energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik. Dengan rumus W sama dengan P dikali T. W sama dengan V kuadrat per R dikali T. W sama dengan V dikali I dikali T. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. W sama dengan Q dikali V. Dengan keterangan P sama dengan daya listrik, W sama dengan energi listrik, T sama dengan waktu, R sama dengan hambatan, dan I kuat arus listrik, dan V beda potensial listrik, dan Q besar muatan yang dipindahkan. Contoh, diketahui V sama dengan 12 volt, I sama dengan 750 mA sama dengan 0,75 ampere. T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Ditanya W energi listrik. Dijawab W sama dengan V dikali I dikali T sama dengan 12 dikali 0,75 dikali 60 sama dengan 540 joule. 2. Daya listrik. Kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha akibat adanya perubahan kerja dan perubahan muatan listrik tiap satuan waktu. Rumus daya listrik. P sama dengan W kali T, P sama dengan F kali J kali R, atau P sama dengan daya listrik, W sama dengan energi, F sama dengan beda potensial listrik, T sama dengan waktu, dan R sama dengan hambatan. Contoh soal, 4 buah kipas listrik masing-masing berdaya 50 watt selama 10 jam. Berapa besar energi listrik yang digunakan keempat kipas selama 1 bulan? Jawabannya adalah ditanya P sama dengan 4 kali 50W sama dengan 200W sama dengan 0,2 kW. T sama dengan 10 jam kali 30 hari sama dengan 300 jam. Ditanya W. Jawab W sama dengan P kali T sama dengan 0,2 kW kali 300H sama dengan 600 kWh. Jenis peralatan listrik searah terdiri atas 1. Galvanometer, alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik.
Rumusnya ialah R sama dengan F per IG kurang G. F adalah nilai beda potensial yang akan diukur. I sama dengan arus defleksia skala penuh. R sama dengan hambatan. G sama dengan hambatan kilometer. 2. Ohm meter. Alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. 3. Multimeter. Alat penguat yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lainnya. Cara menggunakan galvanometer, ohmmeter, dan multimeter dapat kita lihat di penjelasan video yang kami tampilkan.